Baiklah para siswa sekalian, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran tentang berkarya seni rupa memanfaatkan bahan alamiah yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Berikut Bapak muncul idenya setelah Bapak perhatikan di sekitar rumah Bapak banyak tanaman-tanaman hias yang cukup menarik warna-warna daunnya. Jadi Bapak tertarik karena warna-warna daunnya yang cukup beragam yang bisa dimanfaatkan untuk berkarya seni rupa 2 dimensi ini. Berikut adalah kita lihat contoh-contoh tanamannya. Nah, berikut ada jenis tanaman ini. Jadi mohon maaf Bapak juga kurang tahu nama jenis tanamannya. Cuman warna daunnya yang berbentuk dan berwarna seperti ini, merah ada hijau-hijaunya, cukup menarik. Kemudian tanaman berikutnya ada juga tanaman jenis ini, di mana warna daunnya cukup menarik ya, hijau dan ada les-les merahnya. Kemudian tanaman berikut yang dimana ada garis-garisnya, dan ini yang menarik, warnanya cukup menarik, timbal balik di bagian belakang dia berwarna ungu coklat kemerahan ya, dia cukup menarik juga. Kemudian jenis tanaman berikutnya juga seperti ini ya, dia warna hijau dan punya bintik-bintik merah seperti ini, lebih dominan ke hijau dia, jadi cukup cantik juga untuk dibuat berkarya seni 2 dimensi. Nah, berikutnya juga ada tanaman keladi baret namanya ya. Jadi yang menarik di sini juga adalah warna merahnya ya. Nah, berikutnya adalah jenis tanaman ini yang juga dimana motif daunnya ini yang cukup menarik ya, ada hijau dan kekuning-kuningan. Jadi hal inilah yang membuat Bapak tertarik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi. Jadi Anda juga bisa melakukan ini di lingkungan tempat tinggal Anda bisa memanfaatkan bahan-bahan alamiah yang mungkin terdapat di lingkungan Anda masing-masing. Nah, berikut juga jenis bunga tanaman bougainville ya, ada yang warna putih seperti ini atau bunga berwarna merah seperti ini juga. Nah, langkah berikutnya adalah menyediakan medianya. Jadi di sini Bapak menggunakan medianya kertas gambar ukuran A3. Nah, jadi kertas ini cukup tebal ya. Kemudian berikutnya adalah bahannya. Bahan seperti yang saya sampaikan tadi, diambil seperlunya daun-daun tanaman tadi ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan ada juga ini beberapa jenis bunga tanaman bougainville. Kemudian berikutnya menyediakan alat-alat penunjang lainnya. Nah, tentu yang pertama adalah pensil 2B misalnya, kemudian ada setip, kemudian spidol kalau memang diperlukan, kemudian ada rautan ya, cutter, kemudian ada gunting, kemudian yang utama lagi adalah untuk menempel bahannya tadi digunakan lem seperti ini, lem fox. Jadi lem fox ini ada 2 macam, ada yang di kaleng seperti ini dan ada juga dalam bentuk saset ya, bisa dibeli di Panglong itu. Kemudian
roll kalau memang diperlukan. Jadi inilah yang harus Anda sediakan, dan nanti kalau memang kita praktek di sekolah, ini semua supaya disediakan. Langkah berikutnya adalah yang pertama, kita buat dulu garis pinggir dari bidang gambar kita. Ukurannya terserah, bisa 1 cm atau maksimal 2 cm. Kita gariskan. Jadi dengan melihat bahannya tadi, di sini Bapak tertarik atau punya konsep untuk melukiskan gambar pemandangan alam, ya, dengan menggunakan nanti daun-daun ini yang disesuaikan dengan warna-warninya. Misalnya di sini saya buat dulu horizonnya. Kemudian di sini mungkin nanti ada katakan perbukitan, ya, menjauh di sana. Kemudian di sini nanti akan kita buat awan. Jadi buat saja, berani, ya, harus berani mencobanya. Kemudian di sini nanti mungkin ada pohon, ya, atau tanaman besar yang dekat dia sehingga besar nampaknya. Nanti di sini ada nampak daun pucuk daunnya yang turun ke bawah. Kemudian nanti di sini ada katakan tanaman atau semak, ya, yang bentuknya nanti macam-macam. Kita buat saja konsepnya seperti ini. Jadi maksudnya ini adalah hal yang konsepnya dulu, gambaran yang ada di dalam benak kita. Jadi nanti di sini akan Bapak buat lagi tangkai bunga, ya, tanaman, dan dengan rencananya nanti di sini akan ditempelkan bunga-bunga bougainville tadi, ya. Kemudian nanti di sini guntinglah daun-daun tadi sesuai dengan warna yang Anda sukai dengan berbagai macam bentuk dia, tidak harus mengikuti ini, ya. Jadi bisa saja nanti ditimpakan, ya, ditimpa-timpakan dia di sini. Misalnya yang hijau ini digunting berbentuk macam-macam, berbentuk seperti itu, ya, atau mungkin nanti berbentuk berbentuk seperti begini misalnya, nggak apa-apa, dicoret aja di sini. Dan nanti ada daun yang seperti ini, nah, digunting aja seperti itu dia, baru tempel di sini, macam-macam lah bentuknya. Jadi timpakan saja boleh, ya. Nanti ini tangkai bunga ini, ya, bisa menggunakan tangkai tanaman ini tadi, atau bagian dari daun ini dibuat tipis, ditempel, ya. Dan nanti rencananya bunga-bunga bougainville inilah nanti yang akan kita tempelkan. Boleh dipotong kecil-kecil lagi, nanti ditempelkan sedemikian rupa di sini, ya. Seperti ini dia, tempel saja ke sana macam-macam warnanya. Ada oranye ini nanti diambil satu-satu lembaran bunganya. Kemudian nanti mungkin untuk pebukitan ini pilih saja di sini, mungkin warna ungu ini, gunting saja bagaimana bentuknya, baru tempelkan di sana, ya, tempelkan di sini. Kemudian ini untuk bidang yang kosong ini, misalnya Bapak punya ide di
ditempelkan saja juga daun-daun yang agak kuning-kuning ini. Jadi seakan-akan di sana adalah pesawahan katakan, atau kalau memang ditemukan daun tanaman yang lebih kuning lagi, mungkin daun tanaman yang gugur ya, yang warna kuning, bisa juga ditambahi lagi nanti di sini. Kemudian untuk awannya juga ya gunakan saja media bahan yang ada ini ya. Apakah nanti langitnya ada merah-merahnya juga, dipotong-potong saja, tempel kecil-kecil. Awannya juga, awannya boleh saja digunakan misalnya bunga warna putih ini ya, ada putih, ada nanti warna-warna merah ini di sini. Nah, kemudian untuk batang kayunya juga bisa menggunakan daun-daun ini juga ya. Kita sesuaikan saja mana yang menarik ya. Misalnya motif ini nanti kita tempelkan saja di sini, potong kemudian tempel di sini, boleh seperti itu. Daunnya juga nanti menggunakan ini semua ya. Oke, kira-kira demikian langkah berikutnya. Berikutnya adalah kegiatan memotong atau memulai menyelesaikan karyanya. Seperti di sini daun-daunnya sudah, bahannya sudah kita susun sedemikian rupa. Ada daun tadi, kemudian bunga, kemudian peralatan pendukungnya ya. Kemudian selanjutnya ini gambar sketsa kita tadi sudah sedikit kita terangkan dia dengan pensil ya. Walaupun nanti pola itu tidak seperti itu persis sekali kita ikuti ya, tapi itu pedoman supaya lebih jelas nampak di video ini ya. Untuk sebelum kita memulai menempelkan bahannya ini, kita perhatikan dulu objek gambarnya. Teknis pelaksanaannya adalah lebih bagus dia dimulai dari objek yang paling jauh. Jadi objek yang paling jauh ini kita mulai dari langitnya, kemudian nanti awannya, baru gunungnya, baru nanti ini pesawahan tadi, baru tanaman-tanaman di bawahnya, dan terakhir adalah pohon besar ini yang dengan daun-daunnya. Nah, jadi sekali lagi biasanya dimulai dari objek yang paling jauh. Nah, jadi untuk warna yang paling jauhnya, langitnya itu Bapak menggunakan warna lila ini ya, kesan langitnya. Kemudian kita mulai memotong lembaran bunga ini. Jadi kita mulai dari sudut kiri ini misalnya. Jadi kita motong daun itu seperti ini, petak seperti ini ya. Dan rencananya nanti ditempelkan di sini sedemikian rupa ya. Jadi tidak harus mengikuti garis awan ini ya. Ya. Berikutnya kita oleskan lemnya. Bisa dioleskan dengan menggunakan kuas atau menggunakan stick gitu ya, stick es krim bahan empuk. Dan misalnya ini kita oleskan lemnya, oleskan tipis. Lalu ini ditempel ya. Lagi
Jadi ini terus kita tempelkan sampai penuh ya, dimana awalnya kita sisakan dulu. Nah, jadi sekarang penempelan untuk bagian awan itu sudah selesai. Jadi ditempel sedemikian rupa, tidak harus mengikuti pola pensil tadi, karena nanti di bagian pohon itu misalnya kita timpakan lagi di atasnya daun batang untuk batang itu, jadi itu tidak menjadi masalah ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menyelesaikan bagian awan ini dengan menggunakan bunga ini, warna bunga kertas ini, bougainville ini warna putih ya. Jadi nanti ini sudah kita potong-potong sedemikian rupa, nanti kita akan tempelkan di situ. Untuk bagian pembukitan ini, setelah selesai tadi bagian awalnya kita tutupi dengan warna putih, bunga warna putih. Sekarang untuk bagian pegunungan ini kita menggunakan daun ini ya, dimana coraknya cukup cantik, ini cocok untuk pembukitan ini. Bisa begini atau mungkin begini posisinya. Kalau kita perhatikan ini, terpaksa ini tulang daun ini kita buang ya, jadi kita potong di tengah ini. Yang penting baru nanti kita tempelkan. Misalnya untuk dekat pohon ini bisa saja kita lakukan begini, memotongnya ya, mengikuti, setidaknya bisa mengikuti pola pohonnya. Atau bisa juga misalnya kita menggunakan spidol ya. Misalnya tadi pola daunnya di sini, jadi nanti kalau dia di sini tulang daunnya sejajar dengan horizon ini kira-kira. Nah, jadi potong saja di sini kira-kira lekuannya. Nah, begitu. Kalau kita potong, nanti ya, baru coba buang, potong di tulang daunnya. Jadi teknisnya ini semua ada tergantung kepada keinginan Anda sendiri ya. Bagaimana teknisnya, bagaimana teknik memotongnya. Nah, jadi nanti dia kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah kita menempel untuk bagian batang pohon ini. Jadi Bapak menggunakan daun tanaman ini tapi yang bagian belakangnya, karena menurut Bapak lebih cocok untuk batang kayunya. Jadi ini batang daun ini kita buang saja, kita potong di tengah sehingga menghasilkan seperti ini. Baru misalnya boleh saja kita ciplakan di batangnya ini dan kita ikuti alurnya ini
ya. Kita potong, baru kita tempel seperti ini sampai ke atas nanti. Demikian seterusnya. Selanjutnya adalah untuk pola daunnya ini. Jadi Bapak menggunakan daun ini karena menurut Bapak ini sangat cocok untuk daun, dan kita gunting ya, bentuknya bebas saja. Misalnya ini sudah Bapak gunting, kemudian kita tempelkan nanti dia seperti ini. Jadi tergantung kreasi Anda masing-masing bagaimana bentuknya. Nah, jadi tadi udah. Untuk bagian daun tadi ini sudah selesai. Jadi tadi kita menggunakan daun ini, kita potong sedemikian rupa, kemudian kita tempelkan. Tidak apa-apa menimpa yang warna pink tadi ya, tidak masalah. Jadi ini sudah selesai. Kemudian ada juga Bapak tambahkan lagi di bawah perbukitan tadi, daun ini potong dan diletakkan sedemikian rupa. Kemudian untuk bagian ini kita anggaplah ini pesawahan atau padang rumput ya. Jadi Bapak menggunakan tanaman ini warna kuning, kemudian dipotong-potong seperti ini. Baru nanti kita oleskan lem, dan ini kita taburkan di atasnya. Dan ini kita oleskan dengan lem ya, semua. Setelah penuh, baru kita taburkan tadi potongan-potongan daun warna kuning tadi, taburkan di atasnya.